Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan problematika penerapan kerangka Understanding by Design atau UBD di lembaga formal. Berikut anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Mita Ayu Desriana, kemudian ada Nadia Aulina, kemudian ada Muhammad Haris, dan terakhir ada Yesika Widyaningtyas. Presentasi ini sebagai salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 7. Baik, berikut akan dijelaskan oleh Kang Haris. Pendahuluan, pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan. Pelajaran yang efektif dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran adalah Understanding by Design atau UBD. Oleh sebab itu, perlu adanya penerapan UBD di lembaga pendidikan formal di Indonesia. Penerapan kerangka UBD di lembaga formal di Indonesia masih terbilang baru. Hal ini menimbulkan berbagai problematika yang perlu dikaji lebih lanjut. Problematika tersebut dapat berasal dari berbagai aspek, diantaranya stakeholder, kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, guru, dan siswa. Berikut merupakan permasalahan terhadap pihak terkait mengenai implementasi pembelajaran UBD. Ada sebagai stakeholder, ada sebagai kepala sekolah, ada sebagai wakil kurikulum, ada sebagai guru, dan ada sebagai siswa. Yang pertama ialah sebagai stakeholder. Selanjutnya ialah stakeholder. Stakeholder sekolah adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap sekolah. Stakeholder terbagi menjadi dua, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal ialah stakeholder yang berada di dalam lingkungan sekolah, yang secara langsung terlibat dalam proses pendidikan, misal peserta didik, guru, dan tenaga pendidik lainnya. Stakeholder eksternal adalah stakeholder yang berada di luar lingkungan sekolah, namun memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap sekolah, misal wali murid, masyarakat, dan pemerintah. Problematika sebagai stakeholder ada 4 poin yang diangkat. Yang pertama, sebagai wali murid, ternyata kurangnya partisipasi wali murid dalam proses pembelajaran merupakan problematika. Dan yang kedua, sebagai masyarakat, kurangnya kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap UBD. Dan yang ketiga, sebagai pemerintah, belum adanya kebijakan mengenai kerangka pembelajaran UBD. Dan yang keempat, sebagai pemerintah, belum tersedianya buku panduan atau saku mengenai kerangka pelajaran UBD. Solusi problematika stakeholder. Yang pertama, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar untuk penerapan kerangka UBD. Dukungan ini berupa anggaran, pelatihan, dan kebijakan yang mendukung. Sekolah perlu melakukan sosialisasi dan advokasi tentang kerangka UBD kepada wali murid dan masyarakat. Sosialisasi dan advokasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan dari wali murid dan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat itu sendiri perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan berkualitas. Masyarakat juga perlu memahami bahwa pendidikan di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan kerangka UBD. Selanjutnya yaitu sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, kepala sekolah memiliki peran penting untuk menggerakkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan kemerdekaan bekerja pada para pendidik dan tenaga kependidikannya. Selanjutnya, problematika sebagai kepala sekolah. Jadi di sini ada beberapa problematika yang kami temukan. Di antaranya yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman guru mengenai kerangka ataupun desain pembelajaran Understanding by Design. Yang kedua, keterbatasan waktu kepala sekolah untuk memonitoring guru di sekolah. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari guru. Selanjutnya, solusi sebagai kepala sekolah. Jadi di sini ada 3 solusi yang kami berikan. Yang pertama yaitu
Kepala sekolah sebaiknya membuat rencana kerja sekolah atau RKS dengan menghadirkan praktisi yang memberikan solusi mengenai perkembangan desain UBD atau Understanding by Design. Yang kedua, kepala sekolah sebaiknya menjadwalkan untuk memonitoring guru dan sebaiknya memanajemen waktu dengan baik dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, serta kepala sekolah di sini juga harus mengayomi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran desain UBD. Solusi yang terakhir yang dapat kami berikan yaitu memastikan sumber daya yang cukup tersedia, memberikan pengawasan dan memastikan bahwa semua pihak di sekolah memahami dan mendukung implementasi UBD dengan baik. Baiklah, selanjutnya problematika dan juga solusi penerapan kerangka UBD sebagai wakil kepala kurikulum di sekolah. Wakakurikulum merupakan wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang memiliki tugas utama untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi implementasi kurikulum di sekolah. Adapun problematika penerapan kerangka UBD sebagai wakakurikulum yakni 1. Kurangnya pemahaman mengenai UBD 2. Kesulitan dalam integrasi kurikulum 3. Kurangnya dukungan dari guru dan yang keempat, kurangnya sumber daya. Adapun solusi yang dapat diterapkan mengenai problem yang telah disebutkan sebelumnya sebagai wakakurikulum yakni 1. Mengikuti dan menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk memperdalam pemahaman mengenai UBD 2. Melakukan review dan revisi kurikulum secara berkala untuk memastikan integrasif yang efektif. Ketiga, melakukan sosialisasi dan pendampingan secara intensif kepada guru mengenai manfaat dan juga implementasi UBD di sekolah. Keempat, melakukan perencanaan dan alokasi sumber daya yang baik sehingga implementasi UBD dalam sekolah dapat terlaksana. Adapun problem lainnya yakni evaluasi dan penilaian, di mana solusi untuk masalah ini yakni dengan mengembangkan alat penilaian yang sesuai dengan UBD dan melatih guru untuk menggunakannya. Problem lainnya yakni kurangnya dukungan dari manajemen sekolah. Solusi untuk permasalahan ini adalah wakakurikulum dapat mempresentasikan manfaat UBD dan bagaimana penerapan kerangka UBD tersebut bisa membantu untuk peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan sekolah untuk menjadi lebih baik. Baik, saya lanjutkan. Lalu bagaimana problematika yang menjadi tantangan bagi guru? Sebagai kita ketahui, guru merupakan seseorang yang memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Mereka bertugas untuk mengajar, membimbing, serta mendidik siswa dalam berbagai bidang pengetahuan dan keterampilan. Guru juga berfungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru juga membantu siswa untuk memahami dan menyerap materi pelajaran. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menilai pemahaman dan kemajuan belajar siswa. Lalu, problematika yang memang menjadi tantangan bagi guru terdapat 4, yaitu yang pertama mengalami kendala dalam mempersiapkan asesmen yang tepat, di mana asesmen itu merupakan bagian yang penting dalam proses belajar mengajar. Nah, kendala dalam mempersiapkan asesmen yang tepat bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang tujuan pembelajaran, kemudian kurangnya pengetahuan tentang berbagai jenis asesmen, kemudian kurangnya waktu dan sumber daya untuk mempersiapkan asesmen itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya sumber daya dan dukungan dari pihak sekolah. Sumber daya dan dukungan dari pihak sekolah ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena dalam proses belajar mengajar, guru memerlukan berbagai sumber seperti buku teks, teknologi, atau fasilitas belajar lainnya. Dengan kurangnya dukungan ini bisa dipenuhi dengan
hal lain seperti pelatihan untuk guru, kemudian dukungan moral maupun emosional. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengalaman membuat lesson plan dalam menerapkan pendekatan UBD. Dan UBD ini atau Understanding by Design merupakan pendekatan yang memang memerlukan perencanaan yang mendalam serta komprehensif. Kurangnya pengalaman dalam membuat lesson plan dengan pendekatan ini bisa menjadi tantangan. Yang keempat, terakhir, kesulitan dalam menentukan tujuan pembelajaran dengan menerapkan UBD. Nah, dalam pendekatan UBD ini, tujuan pembelajaran harus ditentukan terlebih dahulu sebelum merencanakan kegiatan pembelajaran. Dengan urutan understanding by design atau backward design, tentu kita harus menentukan apa hasil yang diinginkan, kemudian asesmen apa yang kita tekankan untuk meningkatkan pemahaman siswa, kemudian kita menentukan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, kurangnya pemahaman tentang UBD menjadi salah satu kesulitan atau problematika bagi guru. Berdasarkan problematika tersebut, ada beberapa hal yang menjadikan solusi dalam tantangan guru dalam menerapkan OBD. Yang pertama itu berdiskusi dengan guru lainnya di sekolah yang juga menerapkan pendekatan OBD. Dengan adanya diskusi dengan guru lain, maka akan ada sharing mengenai pengalaman, kemudian tantangan, maupun ide baru yang memang didapatkan oleh orang lain atau guru lain dan di-share untuk didiskusikan dan menemukan solusinya. Kemudian yang kedua, berbicara dengan kepala sekolah atau koordinator program untuk membahas kebutuhan sumber daya. Nah, komunikasi yang baik dengan kepala sekolah atau koordinator program sangat sangat penting karena dengan adanya pemenuhan sumber daya seperti waktu, kemudian materi pelajaran, atau dukungan teknologi dapat membantu dalam mencari solusi alternatif lain. Kemudian yang ketiga, melihat kembali unit yang telah dirancang sebelumnya dan mencoba untuk merevisi lesson plan agar sesuai dengan prinsip UBD. Nah, revisi lesson plan ini merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan melihat unit yang sudah dirancang sebelumnya, guru dapat melihat apakah rencana tersebut berhasil atau tidak. Apabila tidak berhasil, maka dilanjutkan sebagai bahan perbaikan atau tindak lanjut. Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi konsep-konsep yang perlu dipahami oleh peserta didik, di mana dalam pendekatan UBD ini, pemahaman konsep merupakan salah satu komponen yang penting atau sebagai komponen kunci, di mana sebagai guru perlu mengidentifikasi konsep yang memang penting dan perlu dipahami oleh siswa. Dengan begitu, guru bisa merancang pembelajaran yang membantu siswa memahami konsep-konsep atau materi dan mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya sebagai peserta didik. Peserta didik peserta didik adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan mereka berusaha mengembangkan potensinya melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Problematika peserta didik kurang terbiasa dengan pendekatan berbeda. Yang kedua, keterbatasan transfer ilmu dalam pembelajaran. Yang ketiga, pemahaman konsep yang tidak memadai. Dan yang keempat, keterbatasan waktu dan miskonsepsi. Solusi peserta didik. Yang pertama, guru dapat melakukan analisis kebutuhan peserta didik. Dan yang kedua, menganalisis dan menyepakati topik yang diajarkan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, pemahaman konsep yang menyesuaikan. Dan yang kelima, melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu agar kebutuhan peserta didik dapat terlihat. Dan yang kelima, yaitu pemahaman tentang rancangan understanding by design harus bersifat. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.